Nonton nunggu beduk sambil nunggu maghrib, nunggu buka puasa di Garuda TV. Langkah kedua. Suridak, duridak. Dia pakai iklan. Gue pikir bagian dari silat. Ancang-ancang tendangan. Angkat kaki kanan, langkah kaki kiri. Itulah cara main dampu. Gimana sih? Salah nih, gue cari dulu yang lain lah. Nah, ini dia nih. Sah! Bam! Bam! Ha! Ha! Belilah obat asma di bukan ini. Bang Uca! Bang Uca kenapa? Jagat. Bang Uca lagi bengek? Enggak, biasa. Butuh oksigen? Butuh orang kalau yang namanya udah butuh oksigen itu biasanya napasnya udah setengah tiang. Jangan lihat abang ngap-ngapan. Itu Uca lagi latihan bagaimana ilmu bela diri itu yang ada di itu Yusron, di aplikasi Yusron pusat gitu. Keren banget sih. Tadi Jagat lihat dari jauh ya bang. Iya. Kalau abang tuh aduh gila itu enak banget. Iya. Kalau Jagat punya pacar seorang pesilat atau seorang ahli bela diri tuh kayaknya aduh. Kalau masalah Bejagat punya pacar yang bisa ilmu bela diri, itu nggak usah jauh-jauh. Memang saya Jadi begini. saking gembira. Oh gitu gembiranya orang. Jadi memang kebetulan Uca udah mempelajari berbagai macam jurus. Dan yang Uca kuasai ini memang bukan jurus sembarangan. Uca itu bisa ilmu tenaga dalam Coba dan contohnya. tenaga uap. Tenaga uap itu jadi asal memukul, tenaga uap. Ngap, namanya Iya. ngap. Aduh bang, kalau Jagat itu punya pacar kayak Bang Uca, pasti siaga banget. Ya. Siap jagain Jagat. Ya, itu udah jelas seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kisut. Iya. Terus kalau abang itu pernah nggak sih bang main-main di film gitu jadi stuntman gitu bang? Oh iya, jadi begini nih, sebentar nih kita harus Nggak kelihatan ya bang ya? atau sebenarnya sih nggak perlu gini, Uca langsung kasih tahu aja lah ya. Oh iya benar dong, iya Oke. Jim. Jadi kalau yang dipelajari itu gini, ketika musuh itu mendekat, Oke. kita harus kasih satu pukulan namanya pukulan hentakan. Oh gimana? Oh, wah gitu. Dia ngapa itu dia? Nah itu 3 kali pukul, itu pasti kaki bengkak. Kakinya bang Uca Iya, yang karena bengkak. sakit. Nah itu yang pertama. Oh. Set. Kalau memang ilmu musuh datang dari jauh, itu kita bisa menggunakan yang namanya PLTD. Apa itu PLDD? Itu pembangkit listrik tenaga dalam. Oh bukan pembangkit listrik itu ya? Jadi gini, Jagat, silat itu terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu ada ilmu dasar, yaitu ilmu fisik dan juga ilmu yang namanya ilmu batin. Ini jadi kita misalnya ada musuh datang nih. Oke. Nah, itu nanti ada suatu apa yang kita kuasai itu yang cukup dilihat. Mentang. Cuma pakai delmannya Iya. langsung mental tuh musuh. Dan itu nggak gampang, nggak semua orang bisa kayak gitu. Karena hanya beberapa orang aja yang bisa kayak Oh, begitu. cuma orang bengek yang bisa Betul, ya. iya. Oke. Ya udah deh bang. Kalau gitu, kalau misalkan Jagat ada apa-apa, Jagat bisa dong minta perlindungan dari Bisa, Bang bisa Uca. dengan senang hati, dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita yang memang udah punya ilmu dasar bela diri itu untuk membela orang-orang. Dan juga seorang cowok melindungi ceweknya nggak Betul. sih? Ya udah kalau gitu Bang Uca latihannya Siap. ya kan? Siap, ya. Jagat mau pulang dulu ya. Boleh, silakan. Nanti kalau ada apa-apa Jagat Oh, calling iya. Bang Uca ya. Oke. Kasih tahu aja Abang Uca kalau memang ada Jagat, ada apa-apa di jalan. Ya, oke. Deh Bang Uca. I Dadah, love you. Jagat. I love you too. Wahai temanku yang tercinta yang selalu nyender di pangkalan ojek. Set gila lu. Wih, Baru 1 jurus, Teh. lu belajar silat, Cak? Dua jurus, Teh. Yang ketiga nggak ada, gue baru hafal 2. Baru apa dua? Wah, tapi gua gaya-gayanya gua lihat nih. Kayak udah jago silat, Cak. Lu beneran, Cak? Gue kasih tahu sama lu, Teh, lu sebagai orang yang menjaga lingkungan daerah sini, lu tuh minimal harus dibekali dengan dasar ilmu-ilmu dasar bela diri. Bukan apa-apa, karena keamanan dan kenyamanan wilayah sini itu tergantung dari lu, Teh. Lu harus bener. punya. Emang bener gini, Cak. Gua coba. Nih, Itu apa ya? set ilmu comot lemper. Set. Taruh di sini ya kan.
Nah itu ada ilmu. Nah gue ajarin ilmu yang memang sempat dikuasai oleh Jackie Chan. Coba. Wah, ini gue tahu nih. Ah. Ini jurus mabok. Jurus mabok. Iya. Set. Oke. Nah, ini kan? Keren lu, Cak. Gimana kira-kira? Nah, lu sekarang kan bisa nih, Cak. Bisa. Waduh, Cak. Gua nangkep maling susah, Cak. Kalau misalkan ada 3 orang, 2 orang, 1 orang pun kagak bisa, Lu Cak. pasti dikeroyok deh kalau lebih dari 3 orang. Karena rata-rata maling zaman sekarang itu dia pakai yang namanya ada ilmu ajan belut putih. Waduh. Ajan belut putih itu adalah dia itu licin setiap kali mau ditangkap. Nah, itu, Cak. Nih. 1 orang deh, ya kan? Gua pukul, Cak. Berapa kali gua pukul nggak kena, Cak? Oh, karena dia hebat. Enggak, orangnya masih 10 meter. Oh, kalau masih jauh ngapain lu pukul? Tapi gitu, Cak. Kalau udah ada datang 3 nih, gua repot, Cak. Gua mesti ngapain? Gua kabur, Cak. Gini aja deh. Kalau emang lu mau, gue bisa mengajar lu dasar-dasar untuk yang namanya bela diri. Wah, cakep Karena nih. sekali lagi gue bilang, keamanan ini lingkungan tergantung dari lu. Keamanan, kenyamanan semua tergantung hati. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi di malam hari. Betul. Di mana rutinitas warga rata-rata tidur dan beristirahat. Betul. Lo harus punya ilmu dasarnya aja dulu. Tadi malam gue lewat sih. Pak RT. Tadi lewat sini. Tadi malam. Tadi malam malam lewat sini. Oh, Pak RT lewat sini tadi malam. Tadi siang lewat sini. Tadi siang lewat sini juga. Iya. Ini siang apa? Malam. Ini siang. Siang. Tadi siang berarti. Oke. Kayaknya jatuh di sini. Pak RT nyari apa nih? Kacamata. Kacamata. Wah, Kasih tahu dah. mau panjang mau pendek ya? Panjangin aja deh. Panjang. Waktu pas sebelum berangkat taruh di mana kacamatanya? Nah itu saya taruh di mana ya? Di mana kira-kira? Taruh di mana waktu sebelum berangkat kacamatanya? Sep gitu loh. Oh, nah. Nah, Itu Jatuh yang kacamatanya. kedua. Udah nggak bisa yang ketiga ini mah. Iya. Nah, itu kacamatanya Pak RT. karena ini kacamata progresif. Jadi Progresif Pak RT. Progresif bukan progosip. iya. Oh, Gini. Gue sudah nugasin lu, betul Pak RT. ya kan? Untuk masalah kerukunan Betul, Pak RT. warga. Betul. Karena banyak warga yang ribut. Betul Pak RT. Ibu yang situ ribut sama ibu yang situ. Anak yang sana ribut sama anak yang sana. Iya Pak RT. Anaknya sudah bayan, emaknya masih ribut. Nah, gue butuh tadi, lu pagi-pagi kan gue suruh pasang CCTV. Betul. Dalam jarak 10 meter CCTV. Gue kontrol, nggak ada CCTV. Belum beli Pak RT. Nah, lu beli dong sebagai petugas hansip yang sudah diberikan mandat kepada RT. Setuju nggak? Setuju saya Pak RT. Di mana-mana seseorang ketika dia sudah mendapatkan mandat dan amanah harusnya dilakuin. Nah, ini enggak. Gue suruh pasang CCTV setiap 10 meter nggak ada. Betul, karena bagaimanapun juga segala kegiatan yang ada di lingkungan ini RT harus tahu. Nah, gue kepengen nanti gue bikin grup WA warga. Jadi kalau ada ya, nih gue cuma ngasih tahu ke lu ya. Iya, Ya. ada. Gue tadi ngomong lemah lembut lu. Gue lemah lembut. Tapi lu nggak pernah dengerin apa maksudnya gue. Sebentar. Lu nggak paham maksudnya Ya. gue sebagai ketua RT. Betul. Gue mau bikin WA warga di mana nanti semua laporan ke RT. Lu mau tidur, lapor ke RT. Ah, itu 24 jam. Nah, Jadi semua warga nggak boleh ada yang tidur, nggak boleh ada yang beraktivitas tanpa ada laporan. izin dari RT? Iya. Oke, jadi misalkan contoh, ibu-ibu jam 10:30, Pak RT, saya izin mau tidur dulu ya. Hai, setrek gitu, kirim ke... Berarti kan laporan jelas. Laporan jelas. Ya sudah, ibu tidur, jangan kemana-mana, nggak boleh bangun. Terus nanti pemberitahuan untuk warga yang belum selfie kegiatan sebelum tidur dilarang untuk tidur, gitu? Iya. Semuanya harus ada laporan masuk ke RT. Gitu maksudnya. Oh, Lu kena stroke. Bukan berarti. Ada. Kenapa lu? Saya kan tadi ke pasar, Berti. Terus? Ada. Saya kan belanja, Berti. Terus? Ada. Belanja saya kan. Terus
kan ada kembaliannya. Iya. Ada. Nih kayaknya 3 hari nih baru kelar. Yang sakit saya, Pak RT. Begitu saya minta uang kembalian kan, Iya. saya langsung, mana uangnya? Ada tiba-tiba ada orang gubuk, saya dipukul. Masa? Iya, saya disangkain preman mau malak warung-warung sana. Iya. Ada. Ini kesalahpahaman. Jadi gini Pak Amir, coba ceritakan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya, ciri-ciri orangnya seperti apa, di pasarnya di mana, biar nanti urusan kedepannya biar saya akan mengatasi akan hal itu dengan apa yang saya punya. Iya Pak, Cak, bantuin. Itu orangnya badannya gede, badannya gede. Gede itu banyak juga orang-orang sekarang yang gedenya gede gede bohong. Oh, Yakin lu, Cak? Yakin? Ya. habis gimana ya? Ngebalesnya gimana? Saya juga mau ngebales. Nggak usah. Badannya gede. Gini, ada hal-hal yang memang kita harus sadar bahwa kemampuan kita tuh sampai di situ. Pak Amir nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya bela diri apa-apa. Ini biarkan saya, Teh. Kebetulan saya sudah menguasai jurus silat dan saya sudah siap untuk nyamperin dia. Hampir semua jurus. Hampir semua jurus saya siap. Kalau begitu begini saja, Pak Amir di sini istirahat dulu dengan Hansip, Ute dan Pak RT. Biar saya yang samperin itu orang, karena bagaimanapun juga saya bagian dari warga sini dan saya tidak rela apabila warga yang menjadi bagian dari saya diperlakukan semena-mena. Kenapa? Oh, iya. Ayo jalan. Gua main ya pakai sistem pertahanan. Sistem pertahanan di mana-mana main catur nyerang teh. Kalau nyerang itu nggak boleh, Dil. Apa hubungannya main catur sama nyerang nggak boleh? Emang kalau nyerang kenapa? Sebagai keamanan. Itu adalah dosa. Kebanyakan ngaji lu. Urusan main catur pakai urusan dosa nyerang. Ayo gua sistem begini, lu pakai sistem apa? 4-3-1. 4-3-1 teh. Kalau main bola boleh lu pakai sistem itu. Kalau catur lu main 4-3-1, pemain bola aja ada 11. Itu jumlah lu cuma 8. Yang 3 lagi kemana? Ada kartu merah, Dil. Lu mainnya kasar sih, udahlah. Ayo gua duluan. Tuh, Dil. Wah, hebat lu. Mau kayak ke situ. Yo, iya dong. Nah, Gimana? gua ke sini. Lu mau kemana sih, Dil? Nggak kemana-mana. Kalau gua ke sono ntar lu main sama siapa? Iya. Cepetan. Oke. Ini menteri. Ya, Boleh saya mundurin? boleh. Karena di sana forbidden. Forbidden. Perboden. Forbidden. Ah. Bener itu. Lu menteri mau mundur? Oke. Nggak apa-apa. Oke Kan ya. wamennya biar bisa kerja. Oke. Yuk. Sip. Cuma ke situ doang. Gua ke sini lagi. Iya lo, mau kemana lagi lo? Situ Ayo, gua buka skakmat. Oh, enggak. Gua duluan, Dil. Duluan Udah gimana? tenang aja nih. Sat. Tuh, Dil. Mau gimana lu? Gua makan. Dil. Lu nggak tahu Apa? yang nyerang duluan itu siapa ya? Kalau dari pertahanan negara, pertama tuh prajurit. Betul. Iya. Nah, biasanya prajurit ini ada anak. Oke, ada anak. Nah. Anaknya belum dibikin. Makanya prajuritnya saya itu jalan duluan dan akan memakan menterinya yang maju. Lamaan lu lah. Cepetan, Asap. Jatuh Malah tuh. empong. Apalagi ini. Bersaing sama wanita paling cantik, paling kaya di sini. Bu, Heran gue. Bu Ani, sini Bu Ani. Apa? Datang, dasar. Emang kenapa? Oh, no, biasa. Emak-emak rempong. Bibirnya biasa aja, ntar saya bayarin nih bibirnya nih. Kenapa? Ngomong-ngomong, Lebih seksi tahu. marah boleh, emosi boleh, jangan cukup begitu. Ntar kalau setruk nggak balik lagi loh. Jangan. Makanya, emang kenapa ibu-ibunya, mamanya? Itu tuh emak-emak rempong. Masa gue digosipin? Katanya gue kaya dari pesugihan. Bu Ani, yang namanya tetangga mau begitu. Kalau orang kita kaya dicurigain, kita miskin ya disyukurin. Ya begitu. Katanya gue kurus, laki gue gemuk.
segala digosipin. Itu nggak bener. Biasanya nggak ngomongin begitu. Gimana ngomongnya? Istrinya kurus, suaminya hamil. Mana sih? Itu yang digosipinnya begitu. Iya, terus gue dibilang katanya semua perhiasan yang gue pakai ini palsu. Padahal lu tahu nggak? Ini tuh emas ada BPKB-nya. BPKB. Bu, Nih, yang ada gue. surat. Teh, BPKB. lu pernah nggak beli ke toko emas ada BPKB-nya, STNK-nya? namanya? Berarti kalau dia pakai itu gelang, dia harus punya SIM, surat izin mengenakan emas. Apa namanya? Mungkin disangkanya, dia mah namanya juga kalung iritasi ya. Imitasi, Hah? Pokoknya Bang. gua gede banget Imitasi, aku mama Bang. rempong dah. Gua mau ngadu sama laki gua mau ngadu gua. Ih, marah Badil. Eh, Sombong gua banget. bingung, Pak Amir sabar banget ya. Punya bini begitu. Kalau gua mah tuh mau. Ya lagi. Sampai mana tadi tuh? Nih, anterin aku makannya apa? Makannya apa? Makannya apa? Eh, oh, batuk Pak RT. Makannya apa? Sebentar, diem ah. Kalian pasti belum tahu siapa saya. Belum lah Bang, abang aja baru kesini. Kalau abang udah ngasih tahu baru saya tahu. Mau cari siapa Bang? Mau benerin apa? Saya ini bengkel siapa yang punya? Saya. Sudah pernah setor sama saya belum? Ya belum kan. Emang abang siapa? Saya ini jawara balap karung. Ya jawara berbalap kaki. Jawara itu yang preman. Oh jagoan. Ada jagoan kumis miring sebelah. Jagoan apa? Lihat tahu gue jagoan kumis aja miring, otak gua miring juga. Siapa sih? Dil, dia preman, Dil. Kasih tahu. Dia preman, Dil. Preman mana? Preman kampung sono, Dil. Yang Preman pasar lagi dia. Dibunuh orang, Dil. Dia pernah ngebunuh orang. Bunuh orang, Dil. Ini dia dari baru pulang. Iya, Dil. Di penjara. Di penjara, Dil. Maaf Bang, abang mau ketemu siapa? Mencari siapa? Saya kasih tahu ya, biar kamu takut beneran. Saya sudah keluar masuk penjara hampir 10 kali. Karena kasus terus ya Bang Yang ya? pertama kasus. Yang kedua? Yang ke-9 itu besok teman saya. Jangan ngomong yang 9 besok. Ini abang kesini mau cari siapa Bang? Mesti saya ke sini, mesti ada yang saya cari. Siapa? Tolong dijelaskan siapa yang saya cari. Ini gua rasa preman ini ketangkep di penjara bukan gara-gara ngebunuh orang. Polisinya kesel ditampolin, dicekal masukin ke sel. Kamu ngeledek. Oh, enggak. Kamu jangan Jangan, sedikit-sedikit ngeledek. Sedikit-sedikit ngeledek. Ngeledek kok cuman sedikit. Sini, kamu. Ya, Jangan abang. merendahkan saya. Ya udah abang sekarang. Saya di samping jagoan. Saya punya indera keenam. Kamu ya yang bernama Uca. Oh, bukan. Bukan dia. Padil dia. Saya Fadil. Hari ini saya belum matain lehernya orang. Kemarin sudah 2 saya matain lehernya ayam. Ayam. Kan ini orang. Nah, apa kamu Uca? Bukan Bang. Bukan dia bukan Uca. Teh, dia ada apaan sih Teh? Nyari-nyariin Uca Teh. Kamu kan bukan Uca ya? Bukan pastinya. Ya udah, nanti Saya mau cari Uca. ya udah Ya, nanti ya. kalau ketemu Uca saya bilangin ya Bang ya. Ya, Ya udah. bener ya. Bener. Dar. Pokoknya detik per detik begitu kamu ke Uca, ketemu Uca, kamu WA saya. Ya. Kamu WA saya. Udah punya nomor telepon saya? Bodoh amat. Gak gini gua mah bukan takut tuh sama jagoan itu. Geli. Ini sebentar jatuh. Itu jimatnya, Dil. Jimat apa? Enggak, ini Uca ada apaan? Nah, gua nggak tahu juga, Dil. Bang Fadil, Bang Hansi. Kenapa, Mbak Jagat? Berantakin aja. Iya, nggak apa-apa, Mbak Jagat. Banget bang. Kenapa? Masa Jagat digodain sama itu cowok-cowok yang ada di sono no? Wah, tenang aja. Masa Jagat kan lewat Bang Fadil. Terus di tweet gitu, terus Oh. priwit gitu katanya. Oh,
Gitu katanya. Cat sewing. Ah, cat sewing apa sih? Cat calling maksudnya. Oh, cat calling gitu. Iya. Ih, sebel banget tahu nggak? Ini kan Jagat malu Bang Fadil. Aduh. Ih, Tenang. Sa, tadi lu ada preman datang. Bang, jagoan nih udah ngebunuh. Gila deh. Ada apa? Ada apa Mbak Jagat? Pinter banget. tolongin dong Bang Fadil. Nah. Apaan sih? Di mana? Digodain sama anak Sama tongkrongan. anak tongkrongan, cowok-cowok di sana yang mukanya kayak grandong nih. Udah berewokan. Bewokan. Gampang. Tenang aja. Keamanan, kenyamanan adalah hansip Ute. Emang Abang berani? Gua berani banget. Serius? Tenang aja. Mbak Jagat di sini aja. Saya susul ke sana. Saya lihat orang yang mana. Iya, Oke? beneran. Oh, tenang Tolongin aja. ya, Bang, ya. Ih, Jagat takut nonton lagi. Deal ya. Bang, hati-hati ya. Takut banget Bang Fadil. Waduh tuh Hansip, giliran sama perempuan aja cepet. Giliran ada yang nyariin Uca Emang tadi ketakutan. kenapa masa sih ketakutan Hansip? Tadi ada yang nyariin Uca. Terus? Dia orang katanya mantan preman yang baru pulang dari penjara, preman pasar. Terus? Jagat cuma digodain doang. Biasanya juga Jagat tuh suka godain. Makanya itu Bang, kok kebalikan jadinya. Yang biasanya Jagat centil sama cowok-cowok, sekarang Jagat digodain gitu kan takut Bang. Tapi mau kan? Ih, nggak jauh. Ih, Pak Amir. Pak Amir kenapa nih? tolongin Jagat. Nolongin apa nih? Jagat tadi digodain sama cowok-cowok tongkrongan. Waduh sembarangan. Iya, Berani-beranian godain cewek cantik Jagat nih. Jagat takut Pak Amir. Waduh. Di mana tadi? Di situ tuh di pojokan sana dekat gedungnya itu kosong tuh, yang gedung kosong. Gedung kosong. Iya. Itu pemuda apa setan? Itu cowok-cowok yang itu berewokan. Diapain kamu? Di wait gitu. Oh, offset kali. Kok offset Ini sih? main bola apa? Maksudnya apa tuh begitu-gitu gaya depan Jagat? Maksudnya apa? Apa? Hah? Apaan tuh? Maksudnya apa? Ini saya juga lagi sakit ini. Sakit apa sih Pak Amir? Biasa. Nggak perlu tahu. Urusan laki-laki. Iya. Kalau Jagat Pokoknya nanti Pak Amir samperin. serius. Pak Amir. Pak Amir berani. Pak Amir genjot langsung pokoknya. Tak pukul, tak seret, tak injak-injak. Wah, urusan Pak Amir itu. Berani itu? Oh, berani dong. Yakin? Oh, yakin Pak Amir. Kalau orang itu datang ke sini berani pamit. Jangankan 1 orang, 5 orang juga jangan. Oh, kirain 5 orang juga saya berani. Nah, iya pokoknya Pak Amir bablas. Bablas kemana? Bener nih. Bablas lari. Bener nih. Bra. Bener dong. Bu Ani, mau kemana? Jangan belum-belum. Jangan belum-belum. Bentar. Ih, Pak Amir. Kenapa? Kenapa sih Mimi? Kenapa? Itu tuh, emak-emak, rese banget. Oso Mimi dikatain sama emak-emak tadi lagi belanja di warung sayur. Terus juga apa? Oso Pipi dibilang katanya milik Brutus. Brutus. Bilangin, papi bukan Brutus. Apa, Pi? Popeye. Pipi, pokoknya Mimi nggak mau tahu. Pipi harus tolongin Mimi. Oh, udah harus pasti. ngebela Mimi. Oh, udah pasti. Tuh, emak-emak di sana. Pokoknya Pipi Bilang apa lawan. lagi dia? Pipi lawan. Katanya di Mimi ini katanya semuanya perhiasannya ini palsu. Tahu apa dia? Padahal- Dia anda tahu kalau Mimi kalau pakai yang palsu tangannya gatel kan? gatel. Nggak cocok. Nggak tahu mereka. Biarin nanti biar Pipi yang samper nanti. Pipi kasih tahu. Kasih tahu, ini ya. kasih tempe pokoknya sama Pipi. Kenapa? Biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Uca. Pak Amir, Ya, gimana keadaannya? ya. Ini istri saya diganggu-ganggu. Oh itu gampang. Nanti biar akan saya lakukan sliding tackle kalau untuk hal itu. Saya di sini ingin menginformasikan kepada Bapak Amir Ya. perihal soal Maaf. orang yang Maaf, saya Amir. ya Bapak Bukan Amir. Amil.
Amir. Kalau Amil ngurusin mayat nanti. Zakat biasanya, Zakat. 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 Bapak udah benerin salah lagi. Betul, Amil juga tugasnya itu ngurusin mayat. Oh, itu amilin ya. Amil. Bapak Amir mengenai perihal orang yang memukul Bapak Amir di pasar. Ya. Itu tadi sudah saya samperin. Hah? Dan ternyata orang itu sudah ada apa-apanya sama saya. Mantap. Ini tadi Pipi tiba-tiba dipukul sama orang di pasar. Iya, untung Saya datang ke kampung itu. Wah. Di depan gapura saya langsung ngomong. Warga! Enggak. Ada ehonya. Karena tenaga dalam saya. Yang tadi Bentar, mukul Bapak di pasar apa di goa? Ada itu di ehonya. depan kampungnya dia saya langsung samperin. Karena di pasar tidak ada ternyata. Saya cari ke kampungnya dia. Wah, ternyata nggak ada juga. Saya balik lagi ke pasar. Akhirnya ketemu dia lagi manggul. Saya bilang, bro. Wah, Kata dia, manggil. Dia jawab, woi Jol, kata dia. Akhirnya kita berdua kalau jalan jadi brojol. Oh sini, kata dia. Lahiran. Lo yang tadi mukul-mukul tetangga gue kan Bapak Amir. Wah dia emang galak. Bapak Amir mana? Hah? Ya. Saya bilang, ya elah model kayak lu mah cuma buat samsak. Wah. Dadanya nyesek. Saya pukul kedua kali, dada kirinya nyesek. Saya pukul 3 kali, perutnya melilit. Perut dia. Perut dia melilit. Saya suruh minum oralit. Oh, kan efek yang dipukulan tenaga saya nggak main-main, boy. Jadi orang itu udah bertekuk lutut di hadapan saya. Dan saya sudah bilang jangan pernah macam-macam dengan warga kampung sini, siapapun Anda. Selama memang masih ada Uca di situ, maka keamanan warga ini menjadi tanggung jawab dari saya. Bagaimana Mi kalau Uca ini kita jadikan bodyguard? Bener. Ngawal. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Cak, lu dicariin orang, Cak. Raja Pinguin, lu kalau ngomong langsung bener-bener aja. Dicari orang kayak bagaimana modelnya? Orangnya serem, Cak. Serem banget, Cak. Serius. Gede, tinggi, gelap badannya. Sebentar Pak Amir Bani. Iya. Orang nyariin gue, Iya. badannya seram, tinggi, gede. Ya. Yang pasar aja saya gebuk sekali, langsung nyeri dadanya. Apalagi ini. Cak, tahu nggak, Cak? Katanya nih, adik saya dipukulin. Terus? Tapi gue tahu, Cak. Dia tuh preman sono, Cak. Ya. Abis keluar dari penjara, Cak. Bunuh orang, Cak. Aduh. Ya Udah dicari, Cak. bilangin kalau dia cuma keluar dari penjara. Iya. Uca keluar dari gorong-gorong. Iya. Keluar gorong-gorong langsung jadi pemimpin. Biar saya. Bener lu dia baru keluar dari penjara. Bener, Cak. Kasusnya apaan? Kekerasan. Dia katanya nih ya. Dia bunuh orang. Iya, cuma disentil doang. Terus dia nyariin gue. Nyariin. Tahu nggak lu sentilnya pakai apaan? Pakai apaan? Celurit, Cak. Oh, itu bukan sentuh namanya. Itu namanya ada ilmu juga. Oh, iya. Lu bener nyariin gue. Beneran, Cak. Urusan kayak gini biar menjadi tanggung jawab saya. Dia paling nyariin saya, dia mau minta ajarin ilmu dasar. Ya, nggak ada urusan Ya, kayak tahu gitu. dia, Bang. Iya. Waalaikumsalam. Pada ngobrolin apa? Ahmad ini. Pak RW. Ini Pak RW. Iya, kenapa? Saya tadi di pasar dipukul orang tiba-tiba. Dipukul orang? Iya. Sebelah mana? Sebelah sini, Pak RW. Satunya enggak? Ya, masa dua-duanya. Satu aja bingung. Pak RW, bercanda aja. Iya enggak. Itu kenapa gara-garanya? Ya, saya disangkain preman, Terus? malak-malak orang pasar. Akhirnya ribut. Ya, untung ada Bang Jadi Uca. gini, Gimana? Pak RW, Pak Terangin dong. Amir. Jadi Bapak Amir ini ada salah paham di pasar Betul. sehingga bikin beliau itu dipukul. Iya. Dan informasi dari Hansip UT Betul. bilangnya kalau dia itu ternyata nyari Bapak Amir. Dan kalau memang Bapak Amir membutuhkan perlindungan saya jujur aja ikhlas menolong minimal 200 lah. Orang lagi terluka masih aja nyari pendaringan. Kalau enggak ntar dicari itu. Di mana-mana kalau kita ada orang susah dibantu. Pokoknya kalau kita ada ribut-ribut sama siapapun jangan pernah diladenin. Pak RW, Pak RW. Duduk sambil duduk, Pak RW. sambil Biar duduk. enak, Pak RW. Iya, iya dong, ayo dong. Sambil duduk. Jadi gini ceritanya, selain dia dipukul sama orang lain, istrinya juga Ibu Ani ternyata digosipin sama warga-warga setiap kali lewat katanya Digosipin PRW. Digosipin katanya itu apa jamnya emasnya palsu, ininya ini semua palsu. Terus? Udah gitu dibilang Kenapa Bu Ani? Kenapa? Mama tuh suka ngosipin aku. Ini majuan Mi, majuan. Digosipin apa aja sih? Katanya aku ini perhiasannya palsu semuanya. Tapi emang palsu kan? asli. Asli. Saya pikir Oh, Pak RW palsu. meragukan kekayaan Jadi saya. begini Bu Ani, Pak Amir.
Kalau yang namanya digosipin, biarkan saja. Sebab kalau kita tidak mendengarkan akan membuat hati tenang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang sejati adalah mereka yang selamat dari orang lain dan menyelamatkan orang lain baik lisan ataupun dari perbuatannya. Kita digosipin, biarin aja. Kita diomongin, biarin aja. Yang penting kita tidak berbuat. Kalau kita digosipin orang, diomongin orang, kita akan diambil dosanya, Bu Ani, Pak Amir. Ya, iya. Tapi kalau kita ngeladenin, sama juga. 11-12. Dia dosa, kita dosa. Emang pada mau perang dosa? Kan nggak enak. Iya. Kalau orang ngomongin, apapun yang terjadi, yang penting kita jadi orang harus sabar. Pak Amir jadi suami, Bu Ani jadi istri. Digosipin orang, yang penting kita tidak melakukan. Don't worry, be happy. Jangan lagi kita menganggap. Karena apa? Kata baginda Nabi, isbiru, bersabarlah kalian terhadap apapun yang dilakukan oleh tetangga. Al-ittihadu ala nafsi asasun najah, yang namanya menjaga kerukunan, menjaga persatuan, itu adalah pokok keamanan, ketentraman, dan menjaga stabilitas lingkungan. Kalau misalkan nih, Bu Ani ngadu, Pak Amir, saya digini-gini sebagai suami, emosi nggak? Emosi, pasti akan melabrak orang yang ngomongin. Dan itu akan menjadi sebuah permusuhan, sebuah pertengkaran, dan pada akhirnya saling menyerang. Tidak ada yang diuntungin. Nggak ada yang memberikan kebahagiaan ketika kita melawan amarah dengan amarah. Maka, kata Nabi, kita harus menjaga kesabaran, harus menjaga hati. Siapapun yang berbuat buruk, jangan pernah lagi kita untuk membalasnya. Biarkan Allah yang membalasnya. Kita dicaci maki, biarin. Pahala kita bertambah. Ketika kita digosipin, nggak usah ngelawan. Memang hati nggak nerima ya Bu Ani ya? Dibilang palsu, walaupun ya saya juga nggak tahu sih asli apa palsu itu. Asli. Misalkan itu dianggap palsu padahal asli. Dapat pahala nggak Bu Ani? Dapat ya? Dapat. Pak Amir dapat pahala. Tapi tetangga yang memberikan omongan itu akan diberikan dosa oleh Allah. Maka kenapa? Orang-orang terdahulu saling serang. Perang, hantam, karena tidak bisa menjaga lisan. Sedangkan kita harus menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia, aman tentramnya wilayah. Hebat atau tidaknya satu kampung ketika dia dan warganya bisa untuk menjaga lisan. Nah, kalau misalkan kayak Bapak Amir dipukul sama orang, terus dia ngebales lagi, apakah itu bukan suatu perbuatan yang namanya bela diri? Kalau bela diri Pak RW. boleh, Uca. Iya. Yang nggak boleh itu kita menyerang orang. Kalau kita diserang lalu menangkis, membela diri itu benar. Karena apa? Di dalam Islam ada 5 hifzun. 5 pengawasan dan penjagaan. Hifzun. Jadi kita wajib dalam Islam itu menjaga 5 hal. Di antaranya apa? Hifzun nafas, menjaga diri. Ketika kita dihantam, kita wajib untuk menghindar. Tapi kalau cuma dibicarain, jangan. Karena apa? Karena itu akan membuat kita semakin bentrok. Pokoknya sabarin aja ya. Pokoknya kalau digosipin santai aja. Itu dianggap palsu, nggak usah marah-marah. Besok ganti sama rantai kapal. Pipi saya nyusruk. Gil, gue punya perasaan, gue punya tenaga, tapi nggak sekuat apa yang gue rasakan sekarang ini. Lu bayangin warga segitu banyaknya pengaduannya kepada gue 1 orang. Lu bisa bayangin nggak kekuatan gue, fisik gue kayak apa, pikiran gue kayak apa, batin gue kayak apa. Terus Pak RT maksudnya mau apa? Kalau sampai ini berlanjut, Dil, gue nggak akan sanggup. Lu tahu gosip ibu-ibu kayak apa dahsyatnya? Sampai gue kepikiran, gue sampai mau bikin festival gosip sedunia. Gaya. Terus kalau misalkan udah nggak kuat mau ngapain? Nggak kuat, lebih baik gue mundur. Jangan Pak RT. Masyarakat di Kampung Berkah masih mengharapkan adanya sosok seorang RT yang memang tegas dan ngeselin. Ya itu menurut lu, tapi yang jalanin itu kan diri gue bukan lu. Gini Dil,
kesanggupan gue kayaknya sudah cukup. Oke. Sudah cukup. Oke. RT gue serahkan kepada lu. Gimana sih RT dipilih sama warga, saya jadi RT. Udah gini, kalau misalkan Pak RT mau mundur jadi RT, Iya. gak apa-apa. Saya juga mau mundur jadi warga. Lu kalau lu mundur jadi warga, gue ngewargain siapa? Ngertiin siapa? Makanya jangan apa-apa langsung mau mundur, mau berhenti aja. Itu namanya lari dari tanggung jawab. Lah ini kan gue cuma minta pendapat lu. Keluar jalannya bagaimana? Jalan keluarnya. Ya sama. Kalau maksud- keluar baru jalan, jalan dulu baru keluar. Oh ya udah. Ah, udahlah Pak RT. Saya juga kalau nggak nurut-nurut sabar nih hati. Sama. Buka bengkel, ada orang nambel, bentar-bentar nambel. Saya dibilang nyebar paku. Oh, Saya ribut sama customer soal ban, nambel ban, soal mesin, soal ini. Saya dibilang biang ribut. Nggak ada rukun-rukunnya sama orang. Sama. Memang seperti itu. ya udahlah. Nih, Ini apa lagi nih? nih. Ada apa lagi Bu Ani? Kenapa kesip manyun kayak gitu? Ada apa? Pak RT, saya mau pindah jadi warga sini. Aduh, ada lagi. Pindah. Alasannya apa lu mau pindah? Saya udah nggak betah. Warga sini semuanya comel-comel. Saya mau pindah ke rumah ibu saya. Warganya semua ramah sama saya. Terus suami lu? Suami, biarin aja Pak RT aja sana yang nemenin. Pokoknya saya udah nggak betah. Saya mau pindah. Menurut lu gimana, Dil? Ya. Bapak kan RT-nya. Lu sumbang saran maksudnya gitu lu sumbang saran. Nanti gua tinggal nambahin. Nah, kalau menurut saya ditahan. Bu, ibu ditahan. Bukan, aduh. Maksudnya bukan begitu. Ibu dicegah. Ah, ibu dicegah. Bukan gitu, RT. Ini gimana sih Dil ngasih sarannya Bu ya, Bu, yang Ani, bener. yang namanya warga ataupun tetangga memang seperti itu mulutnya. Ibu harus sabar. Ibu, warga biarkan saja memang mulutnya seperti itu. Ah. Jadi ibu harus sabar. Betul. Gitu kan Dil? Iya. Tuh, tadi bilang si Padil bener gitu. Heeh. Ya, ibu jangan pindah. Tahan-tahan dulu. Walaupun sudah kepengen, itu ibu tahan. Oh, kepingin pindah Pengen maksudnya. pindah. Harus ditahan. Tahan ya, Bu Ya. ya. Ibu kuat kan menahan? Pokoknya saya mau pergi dari sini. Bu, jangan. Nggak mau, saya nggak Ibu! Ibu! Enggak gitu. Itu kan bukan istri Pak RT. Sampai histeris kayak gitu. Yang kita harus selamatkan, Bu Ani kan pergi. Ya, itu kan warga gue. Gue terenyuh. Iya, Terenyuh. tapi kan itu dia mau ke rumah emaknya, nggak apa-apa. Yang kita pikirin Pak Amir. Pak Amir! Bukan disuruh teriak. Pak Amir itu Gue serba salah lu. Ya sendirian. kan terenyuh juga gue. Dia tinggal sendirian. Ya, ya. Pak RT! Ya. Ada apa? Ngos-ngosan. Lu habis ada apa sama di situ? Pokoknya Pak RT mesti. Kesini. Iya. Nggak usah terlalu. Muka saya juga jangan terlalu diperhatiin. Pak RT mesti nolongin saya, Pak RT. Tuh. Sini dong. Di sini Sa. Iya, saya mau minta perlindungan dari Bapak RT selaku pimpinan wilayah sini. Yuk. Saya sedang dicari-cari oleh preman Pak RT dan preman itu sangat berbahaya. Hah. Pak RT sebagai yang bertanggung jawab di sini itu harus bisa menolong dan melindungi saya sebagai bagian dari warga kampung ini. Lu mau ngapain yang nyariin lu? Itu dari informasinya itu dia katanya nyariin saya. Nah kalau udah preman nyariin saya itu mau ngapain Pak RT? Jadi lu minta perlindungan dari gue? Betul. Lu mau perlindungan secara hukum atau secara umum? Oh, ada dua. Iya. Yang secara hukum gue ada teman tentara 1, polisi 1. Kalau secara umum ada preman 1, jawara 1. Jadi ada 4 orang. Backingnya gue. Oh. Lu nyaman nggak mau yang seperti 2 ini? Semuanya dihadirkan. Boleh nyaman. Saya Iya. minta yang perlindungan secara hukum dan secara umum. Oke. Oke. Nah, keempat orang ini sudah meninggal. Terus Kalau gue panggil kan nggak bisa. Terus kalau misalkan saya dijaga sama yang kayak gitu-gitu, saya jatuhnya jadi kayak guru spiritual saya. Udah Cak, lu tenang aja di sini. Nanti semua diserahkan ke RT. Gue bilang, Ya. Gua bilang nanti kalau dia kesini, Iya, solusinya?
lu sudah pindah. Oke. Iya, nggak ada di sini lagi. Pokoknya Pak RT harus bantuin saya gimana caranya agar dia tidak bisa nemuin saya. Aman. Lu ngumpet. Buruan, di sini. Ngumpet dalam sini. Saya bukan makanan burung gagak, ngapain saya mesti ngumpet di sini? Nah, tempat lain dong. Pokoknya Pak RT harus nemuin saya. Dan saya harus ngumpet ya. Iya. Oke. Lu di belakang gue. Gue di sini. Di belakang kelihatan dong. Enggak, di belakang ketutupan kan? Oh iya. Ngeliat nggak? Ngeliat dia nggak? Enggak. Enggak. Kan? Ah, aman. Kalau ada yang nyariin saya, Udah. Oh. Ucak! Apa? Jangankan lari ke lubang semut, ke lubang buaya, pasti saya cari. Ucak, di mana kau sembunyikan? Kamu, Pak RT, Ada apa? menyembunyikan. Lu nyari si Uca? Ya, Si Uca itu sudah pindah, nggak ada di warga sini lagi. sudah pindah. Sudah pindah, jadi nggak ada Uca. Bang, abang kesini nyari Cari Ucak. Nyari Uca. Uca itu betul kata RT. Dia udah lama pindah. Udah nggak ada di sini Uca. Kok nggak bilang-bilang? Ya ngapain lu sih bilang-bilang? Ya dia mah pindah-pindah aja. Pak RT kan harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Di mana pindahnya Ucak? Nah, sekarang tanya. Ya bener ya Pak RT ya? Ya, Uca udah pindah kan? Pindah. Tuh, coba tanya Pak RT. Buktinya apa? ya buktinya dia pindah. sip. Pokoknya kalau ditanya, bilang aja Uca udah pindah. Udah pindah. Kata si Uca, dia bilang udah pindah. Ucak bilang begitu. Iya. Berarti Ucak ada ini. Pindah. Kalau udah pindah kan nggak bisa bilang. Kamu jangan menyembunyikan. Enggak menyembunyikan. Sesuatu. Jadi Uca itu memang udah pindah, udah nggak ada di sini. Tolong kasih tahu kalau ada Ucak. Ya, Ya, Iya. ya udah Bang. Iya. ingat. Ingat. Ya, ingat. Ingat nggak? Ingat, ya. Kasih tahu. Ini. Jadi kalau nanti Dia kesini Iya. lagi. kita kasih tahu. Iya. Ya. Teh, terima kasih Pak RT. Iya, Dil, makasih banyak. Ucak! Ada lagi. Ya Bang. Sudah ada Ucak. Oh belum ada. Belum kelihatan. Belum lihat. Nanti kalau ada pasti saya kasih tahu. Gitu ya. Iya. Aman. Terima kasih Teh. Iya. Makasih Dil. Ucak! Dil, sono Dil. Tuh. Tenang. Aman. Lu jangan kasih tahu. Pokoknya kita harus tetap ngumpetin dia. Ucak! Ucanya nggak ada. Dari tadi cuma saya sama Pak RT. Pak RT kok kurus? Ucanya sudah pindah. Ah. Dia tidak ada lagi di sini. Ah. Pergi jauh sekali. Ya, Terus Pak RT-nya di mana Pak RT? Saya. ini. Ucanya nggak ada. Ini pasti Ucak. Betul. Kamu bohong. Iya betul. Bisa pergi dari sini nggak situ? Ucak! Duduk. Masalah adanya saya minta maaf Bang. Kan saya kagak sengaja juga mukul dia. Bener yang namanya Ucak. Betul. Sebenarnya saya pengen ketemu Ucak itu. Ucak kan yang memukulin adik saya sampai babak pertama sampai babak terakhir. Babak belur. Nah itu, untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Oh terima kasih. Berkat dipukulin sama Ucak, adik saya sekarang sadar. Sudah nggak mau tawuran lagi, nggak mau berantem lagi. Dan hikmah yang bisa saya ambil dari waktu saya di penjara, ternyata kerukunan dan persatuan itu lebih indah daripada berantem. Oh iya siap kalau itu. RT, aman, masuk. Saya minta maaf. Iya. Iya. Soalnya karena selama ini saya nggak pernah memukuli apa-apa. Iya. Ya tadi saya ngebohongin Iya. Bapak. Terima kasih. Iya, minta maaf. Saya juga minta maaf Iya. supaya saya bisa minta maaf ke Pak RT. Iya. Lain kali tolong dibantu mukulin adik saya lagi ya. Iya. Iya.
puasa itu kewajiban, nunggu itu kesabaran. Buka puasa kebahagiaan.